Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد. Hadirin rahman rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih di bab mujahadah di hadis yang ke-14 ya. Hadis yang ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-thalith ashar yang ke-13 an Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'alaika bi kuthratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'ah. Hadis yang ke-13 dari Abi Abdullah dan dikatakan Abi Abdurrahman, itu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya abdun, ada namanya maula. Kalau abd artinya hamba sahaya. Kalau maula itu hamba sahaya yang dimerdekakan oleh seseorang, maka disebut maula. Seperti Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar, maka dia adalah maula Abu Bakar. Nah, ini kaitannya nanti dengan ilmu waris, bahwa salah satu ashabah itu ialah wala ya, al-wala itu sebab seseorang yang dimerdekakan. Maka jika seorang hamba sahaya dimerdekakan oleh seseorang, kemudian dia meninggal dunia dan tidak memiliki ashabah ya, tidak memiliki ashabah, maka si yang memerdekakan itu yang akan menjadi ashabahnya ya, yang akan menjadi ashabahnya. Itu artinya mewarisi harta si hamba sahaya tadi. Kalau tidak memiliki anak laki-laki atau bapak atau siapapun, maka seluruh hartanya atau sebagian harta si hamba sahaya tadi jatuh ke yang memerdekakannya. Baik. Qala, maka dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bi kathratis sujud. Jadi Rasulullah SAW menasihati Thawban, wahai Thawban, hendaklah engkau selalu memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, maka sesungguhnya engkau tidaklah engkau ya sujud kepada Allah satu sujudan saja ya, artinya bahwa tidaklah kita sujud kepada Allah satu sujud saja, kecuali Allah akan mengangkat bagi engkau wahai Thawban dengannya derajat. Artinya dengan satu sujud itu Allah akan mengangkat bagi kita derajat di surga. Wa hatta anha bika khatiyah, dan Allah akan menghapus
ya, dari engkau dengan sebab sujud itu satu keburukan. Maka hadis ini hadirin rahiman rahimakumullah, ya, mendorong kita untuk selalu memperbanyak salat. Untuk selalu berbanyak salat. Hendaklah kita berjuang, bermujahadah agar kita selalu memperbanyak salat. Artinya adalah selalu berbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud adalah suatu ibadah atau suatu perbuatan yang mulia. Itu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud adalah memiliki rukun. Memiliki rukun. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 anggota. Al-jabhah, yaitu jidat dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 dengkul, kemudian jari-jari kaki. Kemudian jari-jari kaki menghadap ke kiblat. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak sah seseorang yang sujud tapi tidak dengan 7 anggota sujud tadi. Ingat hadirin ya, tidak sah seseorang sujud kalau tidak di atas 7 anggota sujud tadi. Karena banyak orang yang sujud cuma 6 anggota saja. Jidat, bahkan hidungnya tidak nempel. Dalam mazhab Syafi'i hidung menempel itu hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab Hambali wajib hidung nempel seperti dengan jidat. Kemudian 2 telapak tangan harus nempel ke lantai. Dengkul. Kemudian jari-jari kaki. Nah, ini yang masalah jari-jari kaki. Banyak orang yang sujud di mana jari-jari kakinya diangkat. Sujud jari-jari kakinya diangkat. Ini tidak sah. Sehingga ada dalam istilah fikih, ada orang sujud tapi sholatnya batal. Ada orang sujud tapi sholatnya tidak sah. Kata kita kan mana mungkin orang sujud tapi sholat tidak sah. Itu tadi orang yang sujud tapi tidak di anggota sujud. Jadi sujud adalah memiliki rukun juga. Sholat memiliki rukun, sujud memiliki rukun. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu," aku diperintahkan, artinya wajib. Artinya wajib. Sehingga setiap orang yang kakinya, jari-jari kakinya tidak sakit, baik itu asam urat, tidak keseleo, maka dia wajib menekan dan dihadapkan ke barat begini. Mungkin ada yang mempraktekkan, silakan saya Habib di sini, praktekkan di sini. Ya. Sujud bismillah. Nah, harus begitu, ya. Jadi kakinya harus ditelap, jangan diangkat. Coba ulangilah sujud lagi. Angkat sama, angkat aja kakinya. Nah, ada yang begitu, ada yang lagi ditempel lagi, tapi enggak. Nah, gitu doang. Ada yang ditaruh ke belakang sana, ke arah timur. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, dan disebut dalam mazhab Syafi'i kalau kita mendapati imam tidak bagus sujudnya, hendaklah si makmum mufaraqah. Ya, mufaraqah, pisah sendiri dengan imam, niat dalam hati. Ini makanya kita wajib ibadah itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti di mana aku salat. Itu sesuai fikihnya. Kalau kita membaca kitab fikih, mana aja pasti begitu, bahwa sujud wajib di atas 7 anggota sujud. Saya masih ingat dulu waktu kecil, mungkin SD ya, kelas 6 atau SMP kelas 1. Bapak saya ngajarin, sujud itu harus di 7 anggota sujud. Enggak ngeh. Saya juga masa sih 7 anggota sujud. Ya, ternyata ada hadisnya. Itu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Ya, ada hadisnya sahih. Ya udah pasti sahih, muttafaqun alaih. Jadi wajib kita jangan mencepelekan hal seperti ini. Kemudian syarat sujud yang lain ialah hendaklah
kepala lebih rendah daripada, mohon maaf, muakhirataihi, harus lebih rendah dari bokongnya, atau aliyataihi atau istaihi, ya harus lebih rendah daripada bokongnya. Sehingga kalau kita sujud antara kepala dan, mohon maaf, bokong kita sama, maka tidak sah sujudnya. Kan banyak misal berdesak-desakan, misal di sholat sunnah Id di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, berdesak-desakan, nggak bisa, karena benar nggak bisa, ya benar-benar tidak ada spare untuk sujud sama sekali. Maka ulama mengatakan hal seperti ini tidak perlu sujud, cukup isyarat saja. Tapi kalau kita sengaja sujud di mana kepala lebih tinggi atau setara dengan bokong, di mana kita mampu untuk merendahkannya, maka sujudnya tidak sah. Intinya sujud adalah suatu ibadah yang mulia. Itu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah yang mulia, ya. Di mana kita di kehidupan sehari-hari tidak suka jika kepala kita direndahkan, ya, dipegang oleh orang lain, dipukul oleh orang lain. Maka dikala kita beribadah kepada Allah, sebagai bentuk kemuliaan seorang hamba ialah merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya. Maka kita pun merendahkan badan kita, anggota badan kita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kemuliaan, bukan sebuah kerendahan, karena kaitannya dengan Tuhan, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menyebabkan Abu Thalib tidak mau masuk Islam ialah perkara ini. Dia, Abu Thalib, ya, tidak mau merendahkan kepalanya, meletakkan kepalanya lebih rendah daripada bokongnya. Sehingga jika beliau melihat Rasulullah SAW dan anaknya Ali bin Abi Thalib sholat, apa kata dia? Wahai ponakanku, apa yang kamu lakukan nih? Kenapa kepalamu lebih rendah daripada bokongmu? Maka dikala Rasulullah SAW mengajak beliau masuk Islam, itu jawaban beliau, aku sebenarnya pengen masuk Islam, cuma aku tidak mau. Yang mengganjal dalam hatiku apa? Aku enggak mau kepalaku ditaruh di bawah bokongku. Maka Abu Thalib meninggal dalam badan kafir, dan dia adalah, itu namanya kufur i'rad. Abu Thalib itu kufurnya kufur apa? Kufur takabbur. Jadi merasa sombong. Itulah kenapa beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rasa sombongnya dalam hati, walaupun beliau sangat membela dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang ada takabbur dalam hatinya, maka hidayah akan jauh darinya. Baik hadirin, maka jika kita selalu memperbanyak sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Baik hadirin rahimani rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan ke hadis yang ke-14, saya ketinggalan, ternyata kita baru sampai ke hadis 11, bukan hadis ke-12 ya. Saya balik lagi ke hadis 12, karena hadis 12 dan hadis ke-13 ada hubungannya yang tidak bisa dipisahkan. Dan hadirin rahimani rahimakumullah, hadis yang ke-12 dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dari Abi Firas itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffah, dan ahli suffah. Apa itu ahli suffah? Suffah adalah sebuah tempat yang ada di belakang Masjid Nabawi. Dia seperti sejenis pondok, ya, sejenis pondokan, dan hanya beratapkan yaitu daun atau pelepah kurma, ya. Dan di sini ditempati oleh para sahabat yang tidak memiliki sanak saudara dan tempat tinggal. Itu para sahabat yang miskin, di antaranya Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dikatakan oleh lebih dari 100 orang. Intinya puluhan orang tinggal di Suffah, di belakang Masjid Nabawi. Mereka tinggal di sana musim dingin kedinginan, musim panas panasan. Dan mereka makan jika Nabi makan. Mereka jika Nabi lapar, mereka juga lapar. Intinya mereka hidup dari
bantuan dari Rasulullah SAW dan juga dari para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kebanyakan dari mereka ya benar-benar tidak memiliki sanak saudara. Dan di antara mereka tinggal di Suffah itu khusus dalam rangka untuk belajar. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fokus untuk belajar kepada Rasulullah SAW. Itu ahli Suffah. Bukan ahli tasawuf, bukan ahli Suffah. Ya. Baik hadirin rahimakumullah. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, kuntu abitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatih biwadu'in. Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang pelayan, beliau pun menyiapkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku membawakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air wudu. Wa hajatihi, dan segala kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rabi'ah, ini kebiasaan Nabi, jika beliau dilayani atau ada orang yang berbuat baik kepada beliau, kebiasaan Nabi adalah selalu membalas kebaikan orang lain. Itu kebiasaan Nabi. Ya. Ada seorang sahabi namanya Rib'i bin Muawwad bin Afra. Rib'i bin Muawwad bin Afra radhiyallahu anhu. Beliau Rib'i ini membawakan kepada Rasulullah SAW timun. Ya, kesukaan Nabi adalah makan timun. Seperti yang disebutkan dalam kitab Syamil Muhammadiyah. Kenapa hadirin? Karena timun ini adalah buah-buahan yang sifatnya dingin. Sifatnya dingin. Biasanya Nabi makan timun dengan kurma. Kurma adalah buah-buahan yang sifatnya panas. Timun adalah sifatnya dingin. Jadi biasanya Nabi setiap makan yang panas, daging, kurma dan semisalnya, biasanya beliau dinginkan dengan buah-buahan, timun ataupun melon ataupun semangka. Nah, ini cara makan Nabi hadirin. Jadi kita harus seperti itu. Jadi kita makan yang panas, maka hendaklah kita makan yang dingin juga, sehingga membuat keadaan makanan ini di perut kita mu'tadil. Artinya apa? Stabil. Seperti itu. Ini ilmu kedokteran. Ini kedokteran. Sebelum kita diajarkan tentang, ya, makasih banyak. Jadi sebelum kita tahu tentang makanan sehat, Nabi sudah mengajarkan tata cara makan sehat seperti itu. Sehingga kalau kita buka puasa nih, DKM harusnya kalau nyediain kurma, jangan kurma doang. Ini mendudah kurma, apalagi kolak, terus kolak panas, ya, terus yang pedas lagi. Harusnya di samping itu sediakan juga melon atau apalagi timun suri, semangka. Ini dia, jadi akhirnya nanti jamaah yang makan perutnya jadi stabil di perutnya makanan itu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya, berkaitan dengan Rib'i tadi, pada saat dia ngasih timun, langsung Nabi ngasih dia emas 1 caukan. Ya, timun sekarang ini dikasih emas 1 caukan apa standar? Enggak, itulah Nabi. Setiap kebaikan orang pasti dibalas. Itu sunnah Nabi. Kita juga harus begitu. Setiap kebaikan orang melakukan kebaikan kepada kita, kita usahakan balas. Kalaupun tidak, setidaknya kita mendoakan. Apa itu? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Hatur nuhun ya, jazakallah khair. Jadi kalimat jazakallah khair itu bukan sembarang kalimat. Itu nilainya besar dan dalam. Artinya aku tidak sanggup untuk membalas kebaikan engkau, tapi Allah lah yang akan membalas engkau dengan segenap kebaikan. Nah, itu luar biasa. Kita kalau dibilang sama orang jazakallah khair, gembira. Oh, Masya Allah, saya didoakan kebaikan. Ya. Baik hadirin, kata Nabi, coba engkau minta kepada aku sesuatu. Mintalah engkau kepada aku sesuatu. Perhatikan di sini, ini akidah di sini. Fakultu, maka kata Rabi'ah, aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon agar aku selalu, atau ya Allah, ya Rasulullah, aku memohon kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah agar aku menjadi temanmu di surga. Oh, Masya Allah. Ya, teman Nabi di surga. Artinya bahwa Rabi'ah ini ahli surga. Itu Nabi iyakan. Pertama, kita tidak boleh menentukan seseorang itu ahli surga.
Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita mengkotok, memutus, memastikan bahwa orang ini ahli surga. Orang ini ahli neraka. Tidak bisa, nggak boleh. Kecuali dengan dalil. Tapi kan kemungkinan orang ini ahli surga. Misal Imam Syafi'i. Menurut Anda Imam Syafi'i ahli surga atau ahli neraka? Ya ahli surga. Jangan bilang ahli neraka, bahaya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan semua guru-gurunya dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Apakah mereka ahli neraka? Tidak mungkin. Secara pandangan kita, mereka insya Allah adalah ahli surga. Tapi boleh kita mengatakan orang yang dijamin masuk surga adalah Syafi'i, Ahmad, Malik, Hanafi, Abdul Qadir Jilani rahimahullah misal. Tidak boleh kecuali berdasarkan dalil. Karena tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Misal Syafi'i masuk surga, beda dengan siapa? Abu Bakar masuk surga, Utsman masuk. Itu secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi maksudnya kita harus tawakuf dalam masalah nasib seseorang. Ya. Ingat kan, jadi kita yakin Imam Syafi'i masuk surga, yakin nggak? Yakin. Tapi tidak boleh memasukkan beliau ke urutan orang masuk surga, karena itu harus berdasarkan apa? Dalil. Artinya bahwa kalau sekarang nih, zaman sekarang, ada seorang ustadz mengaku diri bahwa dia dijamin masuk surga, itu dusta. Kenapa? Karena akan menjurus kepada kultus. Misal guru saya ini orang soleh, rajin tahajud, rajin ini, pasti masuk surga. Tidak boleh. Kalau kita mengatakan insya Allah dia jadi penduduk ahli surga, boleh-boleh saja kan, insya Allah. Saya bilang tadi insya Allah. Imam Syafi'i masuk surga, insya Allah. Ya. Kalau Imam Syafi'i tidak masuk surga, apalagi kita. Tapi ingat, tidak boleh mengkotok, memutuskan. Atau misal kita katakan si fulan bakal masuk neraka, karena banyak dosa. Tidak boleh juga. Tidak boleh. Tapi kalau kita katakan dengan dosa-dosa sebanyak itu, kemungkinan orangnya masuk neraka, ya insya Allah bisa jadi. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Tidak boleh kita menghukumi dia bakal masuk neraka. Kalau dia di akhir hayatnya tobat gimana? Seperti itu hadirin rahimakumullah, ya. Artinya bahwa ini membantah sebagian kelompok dari kalangan kaum muslimin yang dulu yang kultus terhadap sebagian lainnya. Sehingga di antara mereka kan meyakini gurunya, ustadznya, kiainya bakal masuk surga, dan sebaliknya kiainya dan ustadznya mengatakan aku akan membawa kalian ke dalam surga. Pokoknya aku akan memasukkan semua jamaahku ke surga lah. Siapa engkau? Artinya tidak boleh seperti itu. Iya mungkin dia masuk surga. Artinya kalau dia sudah ahli surga, dia bisa memberikan syafaat. Tapi kan kita nggak bisa jamin, itu perkara gaib. Ya, sahabat Utsman bin Affan saja, beliau mengatakan jika aku berada di antara surga dan neraka, ingat, ini riwayat sahih. Jika aku berada di antara surga dan neraka, dan cuma ada aku saja di sana, maka aku takut aku akan terjun ke neraka. Padahal sudah jelas dia ada hadisnya. Utsman masuk surga. Utsman mengatakan seperti itu. Artinya tidak ada istilahnya sahabat atau para ulama salaf terdahulu meyakini dirinya masuk surga, hadirin. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Apa kata Nabi SAW dikala Rabi'ah tadi mengatakan, aku mohon ya Rasulullah, hanya aku minta aku orang yang menemani engkau di surga. Artinya salah satu orang yang berada di sisi Rasulullah SAW di surga. Apa kata Nabi? Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Mungkin pengen kaya, ya, pengen apa dan apa. Karena ada seorang sahabat yang dikala Rasulullah SAW mengatakan mintalah, ya, beliau minta apa? Malah minta dunia. Akhirnya Nabi sedih sekali. Minta doalah kepadaku, doakanlah kepadaku. Artinya ini tawasul. Jadi biasa para sahabat bertawasul, minta didoakan kepada orang soleh. Itu namanya tawasul. Jadi tawasul itu ada 3 jenis: tawasul syar'i, tawasul yang dianggap hal yang baru itu bid'ah, dan tawasul syirik. Yang pertama tawasul syar'i itu yaitu
yang berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya apa? Bertawasul dengan asma wa sifat. Walillahil asmaul husna. Ya, fad'uuhu biha. Dan bagi Allah adalah nama-nama yang mulia, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu. Artinya kita kalau minta rezeki Allah ya Razzaq, minta karunia anak ya Allah ya Wahhab, minta ilmu ya Allah ya Alim, minta amalan ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Tawwab, minta taubat dan semisalnya. Jadi kita menyebut nama Allah sesuai dengan keinginan doa kita, disinkronkan dengan doa. Jangan sampai kita minta rezeki ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Syadidul Azab urzuqni, ya Allah yang maha besar siksaannya berilah hamba rizki. Itu ngolok-ngolok Allah kata ulama, tidak boleh. Jadi kalau rizki Razak, ya kalau taubat Tawwab, kalau ampunan Ghafar. Kalau ingin orang kafir diazab sama Allah, ya Allah ya Syadidul Azab, ya Syadidul Intiqam, misal seperti itu. Ya Allah yang maha besar, yang maha dahsyat siksaannya, yang maha dahsyat pembalasannya. Seperti itu hadirin rahmani rahmakumullah. Yang kedua adalah tawassul dengan amalan soleh kita. Seperti yang disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, 3 orang yang masuk ke dalam gua, tertahan di dalam gua. Artinya kita dikala habis melakukan amal soleh, ngebantu orang, ya, atau sholat, atau apalah, maka kita bercurhat kepada Allah, ya Allah, saya tadi habis membantu orang yang kesusahan, dan alhamdulillah dia lolos dari kesusahannya. Maka jika apa yang hamba lakukan ya Allah ikhlas karena Engkau, tolong ya Allah, saya juga punya kesusahan. Saya juga punya kesusahan. Mudahkanlah, angkatlah segala kesusahan hamba. Dan itu tawassul. Itu tawassul. Pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ialah dengan orang soleh yang hidup, dengan orang soleh yang mati. Dengan orang yang hidup. Ada orang soleh, ustadz, kiai soleh, kita doakan, ya Pak, tolong doakan saya begini-begini. Tapi jangan keseringan, lama-lama bosan orang. Ya. Tiap mau pergi kerja, minta doakan. Ya kalau kita mintanya doa ke ibu, baru boleh kayak gitu. Itu tawassul juga, minta doa ibu atau orang tua, boleh. Ya. Ada orang yang mau umroh, jangan minta oleh-oleh. Oleh-oleh mah Tanah Abang juga bisa. Oleh-oleh mah online juga bisa, kita beli online. Mintanya apa? Tolong doakan saya. Atau haji, dari sekian waktu yang banyak, ya, tolong 1/2 menit antum doakan saya. Tolong antum panggil saya. Ngapain panggil ente? Teriak-teriak, bukan. Tolong doakan saya di Arafah pada saat wukuf, atau di mana saja pada saat tawaf, pada saat di ini, tolong doakan saya. Nah, ini namanya tawassul dengan orang soleh, karena Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, ya la tansa bidu'aika ya ukhay, jangan lupa doakan kami wahai saudara kecilku. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, doa orang soleh. Biasa para sahabat melakukan tadi seperti ini sekarang. Ini namanya syar'i. Ngapain kita harus berpaling kepada yang tidak syar'i? Yang syar'i ada banyak. Enak yang syar'i, enak, sepakat semua umat Islam bahwa ini boleh, yang saat itu boleh. Yang kedua baru berbeda pendapat, ya, yaitu tentang tawassul dengan jah, kemuliaan seseorang. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Imam Syafi'i, Engkau kabulkan doa hamba. Ini dikhilaf di dalam hal ini, tidak syirik, enggak, tapi bid'ah menurut sebagian pendapat kaum muslimin, dan saya lebih berpendapat ini bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ada dalilnya tapi doib semua, bahkan sampai derajat palsu. Dipahami Bapak ya? Jadi yang ini, dan ulama melarang ini kenapa? Karena ini akan membawa seseorang ke dalam kesyirikan. Lama-lama bukan jah nanti. Lama-lama ya Syafi'i, ya lama ya Syekh Abdul Qadir Jailani, berilah hamba rizki. Itu bisa dipahami. Jadi lama-lama nanti bukan jah lagi, tapi minta ke orangnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah yang syirik, itu tawassulnya orang-orang musyrik, tawassulnya orang-orang jahiliyah.
tawasulnya orang-orang jahiliyah, yaitu Abu Jahal dan semisalnya, yaitu mereka meminta ke mayit, ke yang sudah meninggal dunia atau ke patung, dengan alasan bahwa si mayit ini akan menyampaikan doanya kepada Allah sebagai pelantara. Sehingga kan ada istilah, jadi mereka itu bagaikan tangga kepada Allah. Jadi yang membawa doa kepada Allah. Kalau kita langsung berdoa ke Allah tidak sampai, pasti ditolak. Tapi kalau berdoa ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, mudahkanlah kehidupan kami, sampaikan kepada Allah, seperti itu. Maka sampai kata mereka. Nah, ini syirik. Syiriknya seperti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Jangan dipikir sama kita bahwa orang jahiliyah itu menyembah sesembahan mereka, yang disembah itu orang kafir. Jangan salah sangka. Oke, saya bertanya, patung lili ada berapa? Banyak kan? Saya sebutkan. Lata. Ini dulu orang saleh dulu. Lata, Wuda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, Uzza, Manah. Mana yang orang soleh? Ini yang saya sebutkan, manusia nih yang sebutkan. Lata itu orang Taif. Orang soleh namanya Sormah bin Ghanam rahimahullah. Sormah bin Ghanam ini sepakat ulama dia orang soleh. Dulu sebelum orang-orang Arab nyembah berhala. Dulu dia tukang, saking solehnya dia, orang kaya, tukang meraktir jamaah haji. Jadi saking, namanya Sormah, Pak Sormah ini, Syekh Sormah ini, kalau setiap ada jamaah haji lewat jalan, kan Taif itu jalan menuju jamaah haji. Dia punya mezbah, meja besar. Jadi setiap jamaah haji datang ke Mekah, dia traktir. Semua perbekalan dia kasih. Gandum, sawik, semuanya. Artinya jamaah haji tidak perlu beli bekal, sudah tombokin, sudah disiapkan sama Sormah bin Ghanam. Nah, Sormah bin Ghanam akhirnya dipanggillah Lata. Lata itu gelar. Artinya orang yang suka nyiapin makanan. Lata. Seperti itu hadirin. Jadi dia dimasyhur dengan perbuatannya. Meninggallah dia, dikuburlah dia, akhirnya dikeramatkan kuburannya. Kemudian dibuat patungnya, patung peringatan, kenangan, patung penangan. Akhirnya lama-lama disembah. Sekarang Wud itu siapa? Wud, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr itu siapa? Itu ulama. Itu orang soleh pada zaman Nabi, sebelum Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh ada. Akhirnya dikultuskan, dikeramatkan kuburannya, dibuat patungnya, akhirnya disembah, dijadikan tawasul versi mereka. Jadi minta ke mereka agar mereka menyampaikan ke Allah, kata orang musyrik namanya tawasul. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata siapa Muhammad kami nyembah mereka? Enggak, kami enggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai pelantara antara kami dan Allah yang mendekat, sehingga kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini hadirin, yang ketiga ini enggak boleh dilakukan, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Yang satu aja kita belum semuanya dilakukan. Apa salahnya melakukan yang pertama? Ud'ullah astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku, niscaya aku akan ijabah kalian. Nah, itu ya. Itu namanya tawasul. Dan ini Rabi'ah ini tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah, huwa dzaka, udah itu aja Rasulullah, saya mah ingin jadi teman kau aja di surga. Saya enggak mau jadi orang kaya dan sebagainya. Apa kata Nabi? Fa inni ala nafsika bi kusratis sujud. Kalau begitu, kalau engkau ingin jadi temanku di surga, tolonglah aku, bantulah aku dengan dirimu sendiri. Dengan apa? Dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya di sini Nabi SAW tidak mengatakan, oke, aman, gitu kan? Oke, aman. Artinya tidak mensyaratkan dengan amal perbuatan. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sendiri tidak memiliki kunci surga. Paham ya hadirin? Di sini menunjukkan bahwa Nabi tidak memiliki kunci surga. Artinya apa? Bahwa beliau, maksud saya begini, bahwa beliau menjadikan kepada para sahabat, engkau langsung masuk surga. Tidak. Tapi Nabi mensyaratkan kepada Rabi'ah,
perbanyak ibadah. Kalau kamu memperbanyak ibadah, pasti insya Allah jadi temanku di surga. Tidak seperti yang ada zaman sekarang. Kita bisa mendengar dan melihat para tokoh yang ada di negara kita tercinta ini dari kaum muslimin. Mereka menyajikan, santai saja, saya gawangnya pintu neraka. Orang pengikutku yang mau neraka tak tenang masuk surga. Semua bakal aku ambil ke surga. Tidak seperti itu Nabi. Emang kamu punya kunci surga? Maksudnya Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah memberikan syafaat dan punya syafaatul uzma, memasukkan orang ke dalam surga. Beliau tidak langsung mengatakan pasti engkau saya masukkan ke dalam surga. Nabi selalu mensyaratkan apa? Dibantu dengan amal ibadah diri kita sendiri. Karena kita tidak akan masuk surga kecuali dengan ridha Allah. Dan ridha Allah tidak akan kita gapai kecuali dengan amal ibadah. Nah, ini maksudnya seperti itu hadirin rahimanirrahmatullah. Sehingga kalau kita mendengar sebagian orang mengatakan saya akan masukkan kamu ke dalam surga, saya akan menjamin pengikutku masuk surga, ini pasti menyeleweng. Ini pasti menyeleweng. Berarti dia sombong. Ya, berarti dia sombong. Nabi saja tidak seperti itu. Maka didukung dengan hadis nomor 13 bahwa orang yang banyak sujud, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan hapus dosanya. Kenapa hadirin? Karena sujud tadi sudah saya bilang, sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang memiliki sebab. Apa sholat yang memiliki sebab? Sholat sunnah wudu, sholat sunnah apalagi tahiyat masjid, sholat sunnah gerhana, sholat sunnah apalagi? Sholat sunnah tawaf, ya, sholat sunnah ihram. Itu semuanya adalah sholat sunnah yang insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat duha, sholat sunnah mutlak, sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, sholat witir. Itu kita jangan tinggalkan. Kita sudah sholat duha 8 rakaat atau 12 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Habis beres 12 rakaat kan tidak boleh 14 rakaat sholat duha. Udah mentok, 12 rakaat udah mentok. Saya pengen sholat lagi, sholat aja terus. Namanya sholat sunnah mutlak. Niat ya dalam hati kita usul sunatan lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah, terus saja dalam hati. Jadi tidak ada sebab sebenarnya dari jam 10 sampai 15 menit sebelum duhur. Dari duhur sampai asar. Tidak boleh habis asar. Kemudian dari maghrib sampai isya. Dari isya sampai itu namanya sholat sunnah mutlak. Karena setiap sholat yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita. Dari sholat fardu ke sholat fardu akan menghapus dosa kita. As-sholatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah atau al-maktubatu ilal maktubah mukaffiratun lima bainahun. Salat fardu ke salat fardu akan menghapus dosa-dosa. Seperti itu hadirin rahimakumullah, dan akan mengangkat derajat. Dan lebih-lebih di bulan ini, bulan Rajab. Lebih-lebih di bulan Rajab. Hendaklah kita memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, salat, doa, puasa dan yang lainnya. Karena ibadah di bulan ini dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahalanya. Sedekah, umroh dan yang lainnya itu dilipat gandakan. Dan sebaliknya dosa di bulan ini dilipat gandakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian melakukan kezaliman di bulan haram. Di antaranya adalah bulan Rajab. Di antara kezaliman yang paling besar, hadirin, dosa yang paling besar yang dianggap remeh oleh kaum muslimin, ya. Yang dianggap remeh oleh kaum muslimin apa? Yaitu dosa riba. Oh, hati-hati itu. Kita semua menganggap riba itu biasa saja. Benar gak? Gampang-gampang aja riba mah. Nggak ada sangar-sangarnya. Bahkan suatu kewajiban menurut sebagian kaum muslimin. Padahal hadirin, riba adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin min Allah." Jika kalian tidak mau berhenti dari riba, maka silahkan kalian mengumumkan, mendeklarasikan perang dengan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya orang yang tidak mau meninggalkan riba atau malah menjerumuskan diri ke dalam riba, maka dia dianggap ditantang perang oleh Allah. Disebutkan dalam tafsir, nanti seorang yang suka melakukan riba, dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti di mahsyar, dan dia dipaksa untuk mengambil senjata dan dipaksa untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada orang seperti itu? Celaka. Allahu akbar hadirin. Kenapa hadirin? Ya tidak panjang lebar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Riba itu memiliki 7 pintu, ya. Riba itu memiliki 7 pintu. Wasyirku mithlu dzalik, dan syirik juga adalah seperti itu, memiliki 70 pintu. Perhatikan hadirin, artinya memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang paling besar tingkatan dosanya dan semisalnya. Kata Rasulullah SAW, adnaha atau aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummahu. Dosa riba yang paling ringan ialah semisal seorang berzinah dengan ibunya. Jadi sekecil-kecilnya riba, misal kita ngambil bunga bank, kita nabung di bank, ada bunga berapa, 100 perak, 100 perak ini bunganya, kita makan 100 perak itu, maka dosa 100 perak bunga tadi itu dibanding dengan seseorang berzina dengan ibunya 8 kali, itu sebanding. Coba kalau kita ada orang di sini, misalnya ada orang berzina dengan ibunya incest, geger nggak? Geger, masuk berita, tangkap polisi, bener nggak? Tapi ada orang melakukan riba, biasa aja. Itu kan, ya itu. Sehingga para sahabat mengatakan, ya, apa namanya? Kami menganggap bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang besar di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi wahiyya fi ayunikum adaqqu minasy-syi'r. Tetapi dosa itu atau perbuatan itu, dosa besar itu sekarang di mata kalian lebih ringan, lebih sepele dari sehelai rambut. Di antaranya adalah dosa riba. Sehingga hadirin, kita jangan biasakan, jangan mudah-mudahan terjerumus ke dalam riba. Pokoknya riba yang paling kecil, ringan, itu lebih dosanya sama dengan berzina dengan ibu selama berapa? Sebanyak 8 kali. Jangan merasa tersinggung. Ya, ini untuk nasihat kita semua. Intinya semoga orang yang masih terjerumus ke dalam riba, Allah kasih hidayah, lepas dari riba. Intinya dosanya seperti itu. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Takut tidak ada yang ngasih tahu. Takut tidak ada yang ngasih tahu. Semoga setelah kita tahu, kita mendapatkan berdoa kepada Allah. Tapi kalau belum bisa, nih, kuncinya di sini, di mulut. Kuncinya di mana? Di mulut. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sekarang masih bergelimang riba, ya Allah. Tolong kasih hidayah bagi hamba untuk lepas dari riba. Apalagi sekarang musim yang menjijikan itu pinjol. Ya Allah, hadirin, jangan menjerumuskan diri antum ke dalam kebinasaan. Jangan pinjol-pinjolan, walaupun harus makan cuma dengan nasi doang, lebih baik makan dengan nasi doang. Jangan sekali-kali terjerumus ke dalam pinjol. Siapapun yang masuk ke pinjol, dia atau bank emok, ya, maka dia akan mencelakakan dirinya dunia dan akhirat. Di dunia dia tidak dapat manfaat apa-apa, dapatkan mudarat. Di akhirat dia akan mendapatkan hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan haram ini, bulan Rajab, maka dosanya berlipat ganda. Karena saya pernah sekali dihubungi pinjol, dan sangat menjijikan sekali. Saya juga tidak tahu tetangga saya yang mana yang minjol, tapi kenapa nomor saya ada di pinjol? Iya kali. Si pinjol menghubungin saya, berkali-kali ngebel berkali-kali. Ini siapa ya Pak? Oh, saya dari pihak apa gitu. Bapak tetangganya Pak Anu kan? Iya. Pak, dia hutang sama saya Pak.
sama kami. Tolong tagihin dong Pak. Allahu Akbar, saya mual sekali. Saya bilang, kamu kesini aja ke rumah saya, tagih bareng yuk. Kalau ke rumah saya kan saya injak-injak. Silakan kamu ke rumah saya sini, ayo ke sini, kita tagih bareng. Kamu baru jadi karyawannya saja udah songong kayak gini menurut saya. Gajimu berapa sih? Serius, itu menjijikan sekali kan? Coba kalau Masya Allah misal di antara kita berhasil seperti itu, hadirin mau. Karena hadirin Rasulullah SAW mengatakan bahwa hutang itu kehinaan di siang hari, apalagi kenelangsaan di malam hari. Di malam hari, di siang hari kehinaan, di malam hari juga nelangsa. Tidur tak selipi, tidur tidak nyenyak, mikirin hutang. Jangan mudah-mudahan berhutang. Jangan mudah-mudahan berhutang dan banyak berdoa agar Allah membayar hutang-hutang kita. Apa doanya? Allahumma qdi daini wa ghnini anil faqri. Ya Allah, tolong bayarkan hutangku dan kayakan aku dari kefakiran. Intinya jangan macam-macam mudah-mudahan riba. Kalaupun kita misal ingin beli mobil, kita mampu ingin beli mobil, tapi bisanya dengan taksir. Apa itu? Ngeri. Cari yang bukan riba. Cari yang bukan riba. Kan banyak sekarang yang menawarkan akad yang bukan riba, misal murabahah. Ya kita tidak tahu dalamnya, ini setelah zahir murabahah. Misal ini murabahah, insya Allah tidak ada ribanya. Ya bismillah lah. Tapi kan kalau biasanya kalau orang kayak gitu lebih mahal dari bank konvensional, nggak apa-apa. Ini apa-apa. Murabahah, kalau murabahah misalnya lebih mahal, flat rate ya bayarnya. Beli mobil, ada orang yang khusus jual mobil dengan sistem murabahah. Misal, ya harganya berapa mobil? 50 juta. Murabahahnya jadi 80 juta misal, atau 70 juta, dibayar sekian tahun flat rate. Pokoknya tiap bulan 2 juta, nggak ada denda, nggak ada apa-apa. Udah itu aja. Kalau lewat yang riba cuma 70 juta, misal selisih 10 juta, nggak apa-apa selisih 10 juta hadirin. Ya, sistem saya kayak gitu, prinsip saya kayak gitu, nggak masalah. Yang penting yang ini insya Allah halal misal. Daripada yang murah ada ribanya. Kita itu untuk cari keberkahan. Insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi ingat, kalau berhutang harus konsisten. Tidak boleh, karena Rasulullah SAW mengancam bahwa siapapun yang berhutang dan dia ingin dalam hatinya untuk itlaf, intinya menghilangkan harta orang lain. Ingat, ada yang berhutang tapi tidak mau bayar. Ada yang hutang, dia tidak niatnya untuk bayar, namanya itlaf, untuk menghilangkan harta orang. Maka Allah akan membuat seluruh kehidupannya tidak berkah. Pokoknya tidak berkah, dirinya tidak berkah, hartanya tidak berkah, keluarganya tidak berkah. Dicabut keberkahan dari hidupnya, bahaya. Tapi kalau siapapun yang berhutang dan dia niat untuk membayarnya, kerja pagi siang untuk bayar hutang, Allah akan memberkahi hidupnya. Ini sendiri. Allah akan berkahi hidupnya, hartanya, keluarganya. Artinya Allah akan bayarkan hutangnya. Karena bayar hutang ibadah. Menghutangi juga ibadah. Menghutangi juga ibadah. Bayar hutang itu ibadah. Jadi ada orang nagih hutang jangan marah. Ya, walaupun memang kalau tagih hutang panas. Panas telinga, panas hati, itu dari manusiawi. Saya juga punya hutang. Nggak ada orang nggak punya hutang. Ada yang nggak punya hutang? Rata-rata punya hutang. Ya kalau nggak ditagih nggak bisa bayar, ya setidaknya kita negosiasi. Tolong dong dikasih tenggang waktu, ngomong baik-baik, jangan bawa golok. Ya, ini orang nggak punya adab, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Kita berhutang harus konsekuen untuk bayar hutang. Karena bayar hutang ibadah. Setiap orang yang melakukan apapun, berusaha untuk bayar hutang, Allah berkahi setiap langkahnya. Allah berkahi kehidupannya. Tapi setiap orang yang berhutang tujuannya untuk menghilangkan harta kaum muslimin, ya harta orang lain, maka Allah akan cabut keberkahan dari dirinya. Orangnya hidup susah terus. Kenapa hadirin? Kita banyak hutang, maka banyak-banyak doa.
Apa doanya? Allahumma qdid daini waghnini anil faqr. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Akhirnya apa? Wa a'udzubika minal apa yang siapa yang hafal? Wa a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Jadi setelah berdoa dari ta'awud untuk siksa kubur, kehidupan fitnah dunia dan akhirat, kematian, fitnah dajjal, apa? Ditambah satu lagi, wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jadi orang pendosa, banyak dosa dan banyak utang. Nabi banyak utang. Nabi punya utang nggak Ustaz? Punya utang. Nabi pada saat meninggal dia punya hutang. Ada masih baju perangnya masih digadain di orang Yahudi, tapi ditanggung oleh keluarganya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nabi kalau menyolatkan orang yang punya hutang, dia tidak mau menyolatkan, tidak jadi menyolatkan. Kalau hutangnya ini tidak ada yang nanggung, sebagai bentuk takzir, ya, yaitu apa? Peringatan bagi kaum muslimin yang lain agar tidak mudah-mudahan bayar hutang. Jangan sampai kita dihutangi oleh teman kita orang kaya. Berapa hutangnya? 500.000. Kaya dia. Ditagih sama si kaya tadi. Mana hutangmu 500.000? Oh ini udah kaya masih lagi hutang 500.000. Kamu jangan coba-coba oleh yang berhutang, dosa besar itu. Ya bayarlah. Pak bos, saya cuma bisa bayar 50.000 dulu ya. Sudah 50.000. Ini mau masih kaya juga masih nagih hutang, berarti rampok dia itu. Serius. Serius. Si kaya tidak rugi, malah untung sebenarnya. Dia nagih hutang juga ibadah. Nagih hutang itu ibadah. Nagih hutang itu ibadah, hadirin. Nagih hutang itu ibadah. Kenapa? Karena seorang muslim dilarang membuang harta. Dilarang. Namanya itlaful mal, menyanyiakan harta. Kalau ada hutang di luar tagih. Kalau nggak mau bayar, ya nggak mau bayar yang dosa. Yang punya hutang justru dihitung sama Allah, dia sedekah tiap hari. Kalau dia hutang 20 juta, dia tiap hari atau tiap jam dihitung sedekah 20 juta. Jadi orang kan tidak mungkin sedekah tiap hari 20 juta. Kalau orang kaya. Tapi kalau dia ingin sedekah 20 juta tiap hari atau tiap jam, hutangin orang. Maka kapanpun orang yang dihutangi belum bisa bayar, itu dihitung sedekah. Kapanpun yang dihutangi tadi tidak mau bayar, maka dihitungi merampok sama Allah Subhanahu. Maksud saya gini, hadirin, saya juga punya hutang, hadirin. Mungkin hutang saya lebih besar daripada hutang hadirin. Ya, kita berusaha, silakan berbisnis, berusaha, bekerja, cari uang. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah, nafkahi keluarga. Kalau ada zakat berzakat, punya utang bayar hutang. Apalagi saya dulu pernah rugi saya. Pada ditipu orang. Saya rugi 2 miliar coba. 2 miliar. Saatori 2 miliar. Gue pernah lihat orang 2 miliar. Orang anak orang melarat punya utang 2 miliar. Allahu Akbar. Apakah Ustaz masih punya utang 2 miliar? Alhamdulillah nggak ada sekarang. Udah kebayar. Saya puasa dari sejak punya travel, dari dulu mobil saya Karimun terus kan, kuning merah itu hadiah mertua saya kalau ingin tahu. Gak ada naik-naiknya mobil itu aja. Juga karena saya kalau ada keuntungan saya bayar hutang, habis ditipu orang, hutang sampai lunas. Alhamdulillah Allah lunaskan. Mohon kepada Allah agar dibayarkan hutang. Hadirin, kalau bukan karunia Allah, maka tidak mungkin saya bisa menutupi uang sebanyak itu. Dari mana coba? Alhamdulillah setelah kebayar hutang, bisa beli mobil baru lagi. Beli ini, beli itu. Ya itulah, puasa dulu lah. Ya. Yang penting hutang juga kebayar. Yang gede udah kebayar, tinggal yang kecil-kecil. Jadi, maksud saya sebagai seorang yang punya hutang, mantan punya hutang besar, jangan coba-coba menghindar dari hutang. Saya juga hadirin pening ditagih hutang. Pengalaman si waktu corona dulu. Corona kan? Ya gimana rasanya jadi kita corona? Allahu Akbar, semoga tidak terulang kembali.
Saya punya jamaah satu grup jamaah. Berapa satu grup jamaah? Hampir 40 orang. Ya ada sebagian DP, ada sebagian udah bayar lunas. Itu saya sudah ketipu, sudah hutang rugi 22 miliar itu. Ngurusin uang yang itu aja udah ngap-ngapan, ditambah corona. Akhirnya itu uang kan DP itu sudah kemana-mana, ke tiket, masuk ke hotel, ke yang pakai operasional kantor, kan biasanya seperti itu. Yang ke tiket nggak jelas, Sri Lanka Airlines dulu, mambles lah, nggak tahu ada di mana uangnya. Artinya bahwa kita juga nggak tahu corona itu akan berjalan 2 tahun, dan lebih parah lagi harus ngurus izin. Akhirnya ada sebagian jemaah yang ada sebagian besar tidak mau, udah nggak apa-apa, saya yang penting berangkat umroh. Ada beberapa orang yang nuntut dikembalikan uangnya. Itu pada setengah-tengah puncaknya corona. Antum tahu bagaimana? Ada tiap bulan dimaki-maki sama ibu. Bukan artinya ada dimaki-maki nggak mau bayar, ada bayar terus, cicil, suruh jual rumah, halo, dan macam-macam. Tapi ada bayar tiap bulan 2 juta, 1 juta sampai lunas. Artinya kita orang seperti ini, sebenarnya orang ini tidak pantas untuk dimaki-maki, karena dia berusaha untuk bayar dan mengembalikan. Walaupun kita nggak mungkin untuk membayarkan semuanya. Mau jual apa? Mobil butut itu, ya. Akhirnya corona berlalu, jamaah yang tadi belum berangkat harinya, alhamdulillah keberangkatan semua, tidak ada yang nggak berangkat. Dia sampai sekarang nggak bisa umroh juga, nggak berangkat juga. Jadi ada 2, dia dengan saudaranya. Ini yang paling parah ini lagi saya, pening juga kepala saya, stres. Ada yang stres ditagih hutang. Tapi mau ngapain lagi? Bayar semampunya. Kalau dimaki-maki udah biarin aja, jangan dibalas. Saya dimaki-maki, saya direndahkan, bayar aja wis, dibayar. Ya, alhamdulillah istri seorang komisaris di perusahaannya, perusahaan keluarga, dibantu dengan istri, ya semuanya alhamdulillah terselesaikan, lolos. Hadirin, intinya kita jangan meremehkan hutang, bayar. Memang kehinaan hutang itu, seperti sabda Nabi, kehinaan, memang saya hina, merasa terhina. Itu mesti bagaimana? Sabarlah, ya, sabar, mau ngebalas, ya, jangan, biarin aja udah. Itu masih teringat sama saya sama sekarang. Teman sendiri juga, ya mau gimana, menghutang kan sebuah musibah. Itu hutang bukan saya pakai untuk beli rokok, untuk beli mobil, enggak, bukan untuk poya-poya, memang musibah. Hutangnya musibah. Maksud saya, ini kita sama-sama, saya berbicara dari hati ke hati, jangan mudah-mudahan pinjam uang ke riba, ya, jangan mudah-mudahan juga berhutang. Lebih baik kita gaya hidup sederhana, ya, itu lebih baik. Ya kalau Allah kasih rizki, dilapangkan rizki, apa kata Nabi SAW? Perlihatkan athari rahmati rabbik, perlihatkanlah bekas rahmat Tuhanmu kepada engkau. Adalah Allah, kalau kita kasih rizki lapang, ya silakan itu mau beli rumah mewah, mobil mewah, apa mewah, itu silahkan saja. Kenapa? Dengan uang sendiri Allah kasih kelapangan rizki. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi Anda menceritakan sesuatu yang sudah lewat, bukan sesuatu yang terjadi sekarang. Kalau sesuatu yang terjadi sekarang namanya curhat. Curhat tidak boleh diceritakan. Kalau sesuatu yang sekarang terjadi tidak boleh diceritakan kesusahan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu hanya menyebabkan apa, olok-olokan. Tapi kalau sudah terlewat, silahkan diceritakan. Dan saya belum pernah menceritakan apa yang terjadi dengan saya 2 tahun yang lalu. Walaupun saya sudah ngisi pengajian dari tahun-tahun yang lalu. Cuma diam saja. Bahkan si Arif pun nggak tahu. Seperti itu teman dekat saya. Jadi sebenarnya nggak boleh hadirin kita menceritakan kesusahan. Pendam sendiri saja. Ya, berusaha banyak berdoa kepada Allah, banyak sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah, minta tolonglah kalian kata Allah dengan sabar dan banyak sholat. Banyak yang sholat malam, banyak yang sholat duha, ya. Dan semisalnya insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Seperti itu hadirin rahman rahimakumullah. Jadi kesimpulannya dari 2 hadis ini apa? Bahwa
Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan hapus dosa-dosa kita. Dan juga Nabi SAW tidak memperlihatkan atau tidak mencontohkan kepada para sahabatnya, walaupun beliau adalah salah seorang yang hakikatnya memiliki kunci surga, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, itu syafaatul uzma, tapi dia tidak mengatakan engkau pasti saya akan masukkan ke dalam surga. Nah, kayak gitu. Tapi harus diiringi dengan amal soleh. Tidak ada seperti yang para pendakwah itu yang mengatakan saya akan masukkan kalian semua yang hadir di sini ke dalam surga. Yang nggak ada kayak gitu, Nabi. Ya, tidak ada seperti itu. Maka omongan seperti itu adalah jauh dari hidayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadirin rahimakumullah, sudah waktu suruk udah lewat ya. Kita sampai di sini saja. Insya Allah kita pada kesempatan yang akan datang lanjut di hadis nomor 14 ya, hadis nomor 14 ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membayar hutang-hutang kita semua. Yang punya hutang semoga Allah bayar. Yang punya hutang kita semua harus banyak-banyak berdoa, Allahumma qdid daini wa ghnini minal faqri. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, kalau tidak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, tolong bayar hutang-hutang saya, Allah. Tidak ada yang bisa membayar hutang kecuali Engkau. Engkau yang Maha Kaya, ya Allah. Antal Ghani wa antar Razzaq, dan Engkau Maha memberi rezeki. Nah, pasti Allah akan kasih hutang. Bayar hutang. Dari mana saja? Dari mana saja? Mungkin dari jalan anak usahanya lancar, soleh, patuh ke orang tuanya, akhirnya dibayarkan hutang orang tuanya. Seperti bapak saya, kalau saya itu hutangnya besar, banyak. Ya, alhamdulillah sekarang 0 hutang. Siapa yang bayarin? Bukan dia, anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya. Ada adik saya satu, alhamdulillah YouTuber, gajinya sebulan 100 juta, bahkan lebih ya. Bayar hutang sama dia semuanya. Saya nggak bisa melunasin semua, dia yang melunasin semua. Bekas apa itu Ustaz? Kok gede banget? Bekas tahlilan bapaknya. Jadi kakek saya 2 orang tahlilan habis ratusan juta. Akhirnya ditutupin semua sama sama kita semua. Jadi itulah hadirin ya, jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Saya bukan orang pro tahlilan. Kalau saya menyarankan jangan tahlilan. Ya, kalau bisa itu uang tahlilan pakai untuk bangun masjid ini aja. Ya, infak dijariahkan itu pasti masuk ke Simain, ngalir ke Simain. Kayak kami keluarga ini habis uang ratusan juta. Ya, karena takut dibilang ini dan itu kalau nggak melakukan itu bapak saya. Ya, akhirnya yang repot ya saya juga akhirnya dan anak-anaknya. Yang lain lu gimana lo faktanya jadi utang orang tua? Seperti itu tadi. Kemarin itu terakhir ditutup habis 140 juta. Hampir 200 juta ditutup. Ya. Jadi sawahnya, kebunnya di luar semua. Digadein. Kan mas kan naik terus. Ya. Itu juga terjadi sebelum kita belum jadi apa-apa ya. Saya juga masih SMA atau masih kuliah dulu ya. Belum terjadi apa-apa itu. Kita belum jadi apa-apa. Jadi belum bisa mencari duit. Jadi semuanya di luar. Jadi anak-anaknya yang membayarkan. Itu artinya Allah membayarkan hutangnya dengan jalan apa? Apapun. Ya, dengan jalan anak dan jalan yang lainnya. Yang penting kita minta kepada Allah agar hutang dibayarkan. Seperti itu hadirin rahmatullah, dan itu adalah ibadah semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.